Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk apresiasi saya bacakan pantun ya. Pergi ke pantai bermain pasir. Cakep. Ada ikan tersangkut jala. Untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir, salam hormat dari saya. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di acara siang hari ini, yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Nanti kita sharing bersama tentang budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Grand Teringin, Bapak Mugiono Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SDN Grand Teringin. Yang saya hormati perwakilan paguyuban SD Negeri Grand Teringin. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak nikmat, utamanya nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 4 pada acara komunitas belajar Sinar Maba, Sinau Bareng Maju Bareng SD Negeri Ranteringin, tanggal 8 Juni 2024 tanpa ada halangan suatu apa. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kerabat serta keluarganya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia di akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin. Kita akan bersama selama 1 jam nanti di kegiatan diseminasi budaya positif. Roti dicampur selai, belum habis disimpan di nampan. Diseminasi akan saya mulai, mari fokuskan segala perhatian. Baik Bapak dan Ibu, aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh saya Sri Haryati dari SD Negeri Ranteringin, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Salam dan bahagia. Kita adalah member itu anggota dari komunitas belajar Sinar Maba. Sinar Maba itu Sinau Bareng Maju Bareng SD Negeri Ranteringin. Mari bersama berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Nah, kenapa saya menyertakan Bapak dan Ibu serta Ibu paguyuban? Nanti memang ada sedikit teori di sana. Kenapa kita penting belajar tentang teori? Ada kata bijak, mereka yang menyukai praktik tanpa teori bagaikan pelaut yang menjalankan kapal tanpa kompas dan kemudi. Dia tidak pernah tahu di mana akan terdampak karena tidak ada dasar dan petunjuk. Kita streaming dulu Bapak dan Ibu, mari kita berdiri. Ikuti gerakan yang ada pada video ya Bapak dan Ibu. Semuanya. Bang.
Jadi kalau kita ajar di kelas ya kayak gitu. Kalau anak habis jenuh ya, kita ajar Pancing ya. Pancing. Nah, ada pertanyaan komantik yang harus Bapak dan Ibu jawab, tapi tidak usah khawatir, tidak dinilai. Jadi jawablah setahu Bapak dan Ibu tentang setuju dan tidak setuju. Jadi nanti jawabannya hanya nomor 1 setuju, nomor 2 apa terserah. Hanya setuju atau tidak setuju. Nanti tuliskan di sini. Sambil memikirkan jawabannya, saya bagikan post-it. Orang dulu ya. Oke, Pak Bos, tulis ya, Pak. Jangan. Ikut beliau dulu, Pak. Sianya. Jawabannya saja, ya, tapi diberi nama supaya nanti dokumentasinya jelas. Sesuai dengan ini mentionnya Bapak Ibu atau sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak yang bersifat tahan lama, setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak yang bersifat tahan lama. Dan yang ketiga, memberi penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar yang bersifat tahan lama. Jawabannya hanya Setuju? Tidak setuju. Kayaknya ketiga-tiganya, Bu. Satu misalkan setuju Pak tidak. Oke, 1 setuju atau tidak, 2 setuju atau tidak. Kalau sudah ini dimulai di mana, Bu Guru? Dipasang di sini, Pak. Sendiri apa bisa perintah, Bu Guru? Boleh temannya maju sendiri lebih bagus. Ini Pak Guru. Monggo yang sudah bisa dipasang di sana. Bandung nonton, Bu. ini kan waktu pada. Belum boleh. Lagi ya. Nanti yang dapat dapat bukuan. Jawaban harus dipertanggungjawabkan dengan menyatakan setuju dan setuju harus langsung alasannya apa. Dia maksudnya dulu kayak gue, Luar biasa. Itu luar biasa. Kayak saya tentang apa yang ada di pikiran saya. Bapak tidak boleh. Bebas dukun. Terima kasih sudah Orang dari potong dulu deh, jadi kelihatan buka dan orang tahu dari potong. tidak ada namanya ya. Tangga siapa ini? Nah, itu referensi. Ya. 1 tidak setuju, berarti Bapak Ika tidak setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak yang bersifat tahan lama. Kedua tidak setuju dan ketiga setuju. Boleh disampaikan Tuntas. alasannya. Yang nomor 1 saja, nanti teman yang lain yang nomor 2. Bentar Pak, saya tahu kita bicara. Monggo Pak, sampaikan mengapa Bapak menyatakan kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak yang bersifat tahan lama. Tidak setuju. Tidak Setuju. tidak tahan lama gitu kan maksudnya. Betul. Kalau tidak tahan lama, ya biasanya anak tetap gimana ya? Tetap mengulangi dengan kesalahan gitu, tetap ada pengulangan. Yang namanya juga anak itu tetap ada pengulangan kesalahan. Walaupun mungkin kesalahan itu tidak sama. Jadi cerita kita sekira gini. Ya mungkin selaku pendidik kita mestinya harus selalu mengingatkan kepada anak-anak kita. Tapi tidak dengan hukuman ya. Bapak tidak setuju dengan hukuman. Ya, misalnya hubungan, kita bukan hubungan cara itu ya. Paling kan itu di rumah teguran atau mungkin himbauan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Ika. Keren sekali. Lanjut ke pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Nah, kiri. Ini tulisannya siapa? Yang tidak ada namanya. Pak Saka. Berarti Pak Saka. Iya. Pak Saka setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan
disampaikan alasannya. Ini Bu, kalau menurut saya tiga pertanyaan itu saya mudah setuju semua. Ya, makanya itu tergantung dari anaknya. Kadang ada anak yang hanya dikasih dengan hukuman membaca atau mengerjakan tugas itu berhenti melakukan kesalahan. Tapi ada juga anak yang perlu bersifat hukumannya, maksudnya bukan secara fisik sih, ya, cuman misalkan seperti yang mereka bilang melalui teguran seperti itu. Oke. Orang ada Cocok ya? juga. Tepuk tangan untuk Mas Septa. Terus yang ketiga, memberi penghargaan. Ini saya mau dari wali murid saja. Uswatun hasanah. Tidak setuju dengan memberikan penghargaan sebagai motivasi belajar. Boleh disebutkan alasannya, Bu? Kalau menurut saya apa itu tadi? Meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar yang terbesar kalau menurut saya itu berasal dari anak sendiri. Kita bisa memotivasi tapi apa ya? Hanya stimulus saja sih, bukan yang sifatnya tahan lama. Seterusnya ini saya harus belajar seperti ini biar saya dapat hadiah seperti kemarin. Selanjutnya ya apa ya? Kesepakatan saja. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk mari kita telisik bersama-sama. Jika hukuman dapat mendisiplinkan anak yang bersifat tahan lama, apa iya anak ketika dihukum nanti dia akan disiplin seterusnya gitu. Terus yang kedua, hukuman dengan hal positif, misal tidak mengerjakan PR, kamu membersihkan halaman, padahal anak itu harus senang nyapu. Berarti besok saya nggak mau mengerjakan PR, saya menyapu saja. Gitu ya. Bisa jadi begitu ya. Dan yang ketiga, memberi penghargaan meningkatkan motivasi. Kalau tidak diberi hadiah, aku tidak mau belajar, gitu ya. Kayak kelas 1 biasanya tanya kalau mau mengerjakan, dinilai nggak guru? Gitu. Kalau tidak dinilai, tidak mengerjakan, gitu ya. Mari bersama-sama kita belajar teori tentang budaya positif. Tidak apa-apa jawaban yang tadi beragam. Karena memang kita terlahir, kita ada pada era pendidikan yang masih banyak dengan hukuman-hukuman ya. Kita ingat ketika zaman SD dulu, kita kan kalau salah diingatkannya sama guru dengan penggaris, dalam kapur, nesik berisik baik gitu ya. Nah, sekarang eranya sudah berbeda dan seperti apa mari kita simak bersama. Konsep inti budaya positif ada 8. Tolong Mbak Usamini baca yang pertama. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Selanjutnya Mas Septa. Disiplin positif. Selanjut Mbak Nur. Nilai-nilai kebajikan. Lanjut Pak Heri. Kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu, yang bawah. Motivasi perilaku manusia. Oke, lanjut Bu. Posisi kontrol guru. Hati-hati bacanya ya. Lanjut Bu. Tadi lebih kayak gitu. Bisa ya. Oke, lanjutnya Bu. Segitiga restitusi. Apa sih ke-8 dari konsep budaya positif itu? Tertarik untuk membahasnya? Apa? Ngerti KB ya? Belum satu pun. Nanti kita satu-satu kupas. Pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya kita menghormati perbedaan yang ada pada diri setiap murid, sehingga para peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan masing-masing dan sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada kegiatan untuk mencoba. Saya berikan kertas lagi. Perintahnya adalah Bapak dan Ibu berpasangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas A dan B. Ibu misal jadi A, Ibu jadi B. Yang menulis nanti yang A. A yang kanan ya. Yang kanan saja A ya, B yang kiri. A menulis nama sesuatu benda atau suatu hal yang sangat berharga. Oke. Apa yang berharga untuk panjenengan tuliskan? Yes.
Benda ya. Benda. Oh, sudah. Benda kayak gitu. Benda boleh. Iya. Bukan benda ya boleh. Aku ngerti gitu pakai itu. Apa sih gitu? Duit. Silakan tuliskan sesuatu yang berharga untuk jenengan. Paling berharga itu apa? Satu kata saja, tidak usah panjang-panjang. Karena paling berharga, paling. Benar-benar saya tahu ini. Benda. Kalau Itu manusia. Sudah? Kalau sudah, pegang baik-baik oleh A. Duit. Saya ya. A yang kanan. A apa? A. Yang pegang yang A, yang nulis tadi. Oh iya. Yang Punya nulis. berarti. B. Pegang kencang Pak. Berusaha untuk Rebut. menyuruh A membuka genggamannya. Buka berapa? Boleh dengan berbagai cara. Boleh merayu. Boleh mengancam. Boleh mengintimidasi. Orang bilang bebas pasrah. Orang bilang bebas pasrah. Bukan lain untuk perempuan ya. Boleh menggoda. Boleh menggelitik. Atau apa saja usaha si B agar si A mau membuka. Silakan. Usul bukan deh. Iya, Pak. Kalau bisa usahakan jangan saya cowok. Enggak. Kalau nanti bisa pernapasan. Berarti jangan pakai yang menggelitik. Boleh merayu. Silakan praktekkan. Kalau ini bisa. Apa sudah itu bapak menyerahkan yang paling berharga? Semudah itu kan kamu melepaskan sesuatu yang berharga? Sudah belum? Belum. Sini belum boleh bu. Ini belum nggak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak? Ini boleh pasrah malah. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh. Baik, kembali ke sini Bapak dan Ibu. Dari permainan tadi ada yang tidak diberikan, walaupun sudah dirayu. Ini terlalu pasrah. Iya, sudah merayu, ngancam dan rayu. Nah, sudah diancam dirayu, nggak mau memberikan. Kuat sekali. Kuat sekali. Langsung dikasih. Kalau begitu, siapa yang bisa mengatur si A? Duit. Siapa yang bisa mengatur A? Nggak ada. Diri sendiri. Dirinya? Oke. Walaupun sama B diancam. Tadi dirayu. Artinya apa di situ? Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol dan mengendalikan diri, gitu ya. Tidak ada orang lain yang bisa. Seharusnya. Tapi apakah seperti itu? Belum. Situasi. Kadang ada ya, karena paksaan ancaman membuat seseorang tidak bisa mengontrol dirinya atau menurut Mental anak kan juga beda-beda. Oke, beda dengan istilah dari gurunya, kepalanya tidak pernah melihat itu. Sebenarnya habis. Tidak ada paksaan Karena aja. orang pelit kan repot. Kalau pelit deh. Mari kita lanjutkan dengan teori kontrol atau ilusi. Hati-hati ngomongnya. Kontrol. Jangan sampai kepleset. Oke. Yang pertama, ilusi bahwa ilusi itu apa sih? Tidak nyata ya. Halusinasi ilusi. Hanya sebuah Fata Morgana. fata morgana. Keren sekali Isi bahasanya. temennya. Wih, sekali. Guru bisa mengontrol murid, aslinya tidak bisa. Kalau bisa, berarti ada yang salah. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah
bermanfaat. Dialem, ketika dialem itu aja efektif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak betul ya. Yang bisa mengatur dirinya, ya dirinya sendiri, bukan orang lain. Kalau ini pun berhasil, guru mengontrol murid itu hanya bersifat sementara. Mungkin ketika ada gurunya saja. Kalau tidak ada gurunya, Ini guru. mungkin juga kalau kepala sekolah dengan guru gitu. Kira-kira begitu. Betul, kamu gina, dia pengilang kayaknya gelong. Iya, bahwa ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Jadi jangan biasakan orang dewasa itu memaksa anak, tapi ajaklah untuk berdiskusi. Latih anak untuk mengeluarkan pendapatnya dan ide-ide. Selanjutnya paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Perbedaannya, stimulus respon dipancing ada balasannya begitu ya. Sedangkan ini kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini orang-orang yang senang atur orang lain. Kayak Mikati, ya. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang betul adalah kita berusaha memahami mereka, pandangan mereka. Tentu setiap orang punya ide, punya pandangan itu ya ada alasannya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi elek itu salah gitu ya. Nah, kalau posisi pilihan atau teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh ya, anak yang tidak pakai sepatu misalnya. Itu kalau kita ke stimulus respon, maka menganggap bahwa itu salah. Tapi kalau kita ke sini kontrol atau pilihan, nah anak yang tidak memakai sepatu itu punya tujuan, dia punya alasan mengapa dia seperti itu. Mungkin cukup gitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau stimulus respon. Jadi saya kalau bersikap atau melakukan sesuatu itu karena dikontrol orang lain. Sedangkan teori pilihan tidak bisa mengontrol, hanya diri saya yang bisa mengontrol saya. Gitu. Saya bisa mengontrol orang lain, jadi saya bisa ngatur orang. Kalau teori pilihan, saya tidak bisa. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sudah bujuk gagal terus dipaksa harus. Gitu. Nah, kalau teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kolaborasi, ada pendapat atau argumennya. Kemudian lanjutnya terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol menang-menang. Jadi semuanya menang, semuanya baik. Lanjutnya, apakah makna disiplin? Yang kita tahu kan disiplin itu taat ya. Nah, disiplin itu adalah belajar bagaimana menggali dan mencapai sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita sering disalahartikan bahwa disiplin itu dikiranya sesuatu yang dilakukan oleh orang untuk patuh. Jadi kok disiplin itu patuh menurut dia, kesannya masih seperti itu. Pada umumnya menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin itu tersiksa gitu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang mulia. Itu paradigma lama dengan baru ada bedanya. Disiplin positif mengacu pada disiplin diri, bahwa diri kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi setiap anak bebas bertindak, tapi dia harus bertanggung jawab dengan yang dia lakukan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi kita melatih agar anak melakukan sesuatu bukan karena iming-iming hadiah, bukan juga karena diancam, apalagi gurunya yang ngancam, ataupun hukuman. Jadi betul-betul dia bertindak karena kesadaran dirinya. Nah, salah satu tujuan kita sebagai pendidik dan orang tua adalah menumbuhkan karakter anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tadi betul yang disampaikan Uus bahwa motivasi intrinsik jauh berdampak dan tahan lama dibanding motivasi ekstrinsik. Contoh anak belajar di rumah. Kalau motivasinya ekstrinsik hanya kalau ditunggu ibunya, hanya kalau mau dibelikan es krim. Tapi kalau motivasi intrinsik tanpa atau ada, dia tetap belajar. Seperti itu. Guru juga sama. Ada atau ada kepala sekolah tetap menjalankan fungsinya, itu disiplin positif. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Di sini ada banyak ya, tidak perlu saya bacakan semua. Sedikit saja bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Kemudian di sini yang bagus ini. Dengan mengaitkan ilmu-ilmu kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya sampai ke cuekot akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang dia inginkan. Ini dari Diana Gosen. Dan yang ketiga, buku tolong dibacakan. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yes, profil pelajar Pancasila seperti yang ada di sana itu. Iya, di sana ada profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi. Dimensi pertama yaitu apa Mbak? Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, yang kedua Berjalan kritis, 3 kreatif, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri. Oke, ada lagunya. Bisa ya Bu Muntah ya? Bagaimana Bu Muntah? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bareng Bapak dan Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah karakter yang ingin dicapai oleh setiap sekolah pada anak didik kita. Jadi anak kita berusaha agar anak didik memiliki karakter-karakter baik pada profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Monggo Bapak dan Ibu pilih pasangannya. Oke. Pernyataan pertama. Mampu Ibu, baca Bu. Apa Ibu Mas Pak? Pidana mana atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini termasuk pada motivasi eksternal. Jadi ini nih fokusnya hukuman. Kalau dihukum bagaimana? Begitu ya. Kemudian yang kedua, Ibu Mas Dila. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain
disiplin fisik. Ya. Apa yang akan saya jalankan apabila saya melakukannya? Betul, ini anak biasanya ya. Kalau nanti saya dapat uang, misalnya biasanya ibunya yang suka kasih ini hadiah ya. Nanti kalau kamu nilainya 100, ibu kasih uang 100.000. Jadi ini yang ditunggu adalah imbalan. Nah ini termasuk pada motivasi eksternal. Dan yang ketiga, Bunda, Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. betul. Jadi sudah dia menghargai dirinya sendiri. Kalau belajar dengan rajin, itu adalah bentuk penghargaan dirinya. Nah, ini yang namanya motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Nah, selanjutnya merdeka. Kadang kita mengartikan merdeka itu bebas, ya. Bebas. Betul, merdeka itu bebas. Artinya bahwa manusia itu bertindak secara bebas, lepas dari perintah, jadi tidak tergantung pada perintah-perintah, dan dia bisa memerintah dirinya sendiri. Contoh, ikut les misalnya, kalau anak-anak ikut les, kalau guru ikut pelatihan, itu bukan karena diperintah, tapi karena dia ingin meningkatkan wawasannya, ingin mengembangkan kompetensinya, jadi dia ikut pelatihan-pelatihan atau ikut les-les. Ya, ini namanya merdeka. Jadi bukan karena perintah. Kalau masih suka diperintah dan nunggu perintah, berarti dia masih dijajah. Oke, selanjutnya saya beri waktu untuk membaca ini dan menjawabnya. Nah, nanti akan kita jelaskan apa itu hukuman dan konsekuensi, tapi saya ingin lebih dulu pemahaman Bapak Ibu tentang apa itu hukuman dan konsekuensi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 7 pertanyaan. Yang pertama nanti dijawab, ini hukuman atau konsekuensi. Monggo, saya beri waktu untuk merenungkan jawabannya menurut pemahaman Bapak dan Ibu. Tidak usah ditulis tulisan saja. Boleh sambil minum Bapak dan Ibu. Monggo. Silakan diminum dulu. Sudah Bapak dan Ibu? Sudah ya. Siapa yang mau nomor 1? Kan katanya tadi tidak memerintah dan tidak menunjuk, tapi kesadaran diri. Sudah ada motivasi intrinsiknya belum ya? Siapa yang mau nomor 1? Tidak usah takut salah, tidak ada yang salah. Ya, benar, silakan. Hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan mengulang terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman. Oke, betul? Betul. 2, silakan. Sama hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi. Ya, hukuman. 3, murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang tadi coret-coret. Konsekuensi. Oke, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Tidak. Jadi hukumannya nggak ada hubungannya gitu. Nanti kalau anak itu suka lari, dia diterapkan berat, malah lari. Ya. Akan konsekuensi malah jalanan Oke. senang. Jadi sudah paham ya bahwa konsep hukuman itu menyakitkan. Ini memang harus terjadi karena akibat dari perbuatannya gitu ya, konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Jadi hukuman kan nggak selalu fisik ya, maupun dengan kata-kata yang menyakiti. Sakitnya di sini. Sakitnya itu di Dalam. sini dan itu membekas, susah untuk dihilangkan. Oke, kalau konsekuensi anak nyaman, tidak nyaman jangka waktu pendek, tapi dia tidak merasa tersiksa. Beda ya. Misalnya kayak habis makan cuci piringnya, gitu kan. Iya, nyaman nanti. Anak benci kedisiplinan, jadi benci disiplin. Kayak saya tidak suka pramuka, saya benci pramuka karena saya sering dihukum dulu. Anak menghargai disiplin, jadi lebih menghargai. Hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Ada sebab, akibat. Mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Menyakiti diri sendiri bukan berarti memukul dirinya, tapi dia terus apa itu yang menjauh dari teman-temannya gitu ya. Median apa? Iya. Menyendiri. Mungkin kalau di rumah dihukum keras minggat gitu. Ya kan? Hukumannya dipukuli ya minggat anaknya. Jangan deh. Nah, menyakiti diri Misalnya sendiri. kakak berbeli. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri, lebih bagus lah. Konsep diri yang buruk itu kalau hukuman, konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadinya selanjutnya dia bohong. Nggak mau dihukum, takut dihukum, jadi dia lebih baik berbohong. Sedangkan konsekuensi lebih ke Anak belajar. mematuhi peraturan. Hukuman, ini nanti dia akan marah, akan ngamuk-ngamuk kalau habis dihukum di sekolah. Rasa bersalah, merasa sangat bersalah, dipermalukan, ini loh yang mirip dengan bully. Jadi kadang guru tidak sadar dia melakukan bully. Karena kalau dibully tekan ngomong guling. Guling. Dan ini merasa tidak dihargai. Ya Allah, aku. Nah, sedangkan konsekuensi dia kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, tapi sementara diasingkan kaki untuk sementara. Jadi paling buruk adalah hukuman, konsekuensi setingkat lebih baik. Ada yang terbaik? Ada, nanti kita akan sampai. Itu jangan hukuman tapi memberi konsep. Hukuman dan penghargaan sebagai bentuk disiplin dengan identitas gagal. Boleh dibantu dibaca pusat ini. Beneran apa? Kayaknya Saya tahu beliau paling ngantuk. Dari pikir kamunya diperintah. Jadwal Nanti tunggu waktunya. Cukup ini. Hukuman dan penghargaan sebagai bentuk disiplin dengan identitas negara. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Betul. Jadi kalau dihukum, naik ke surat dihukum ya kembali lagi. Begitu juga dengan penghargaan. Nek nggak dihargai, itu nggak mau. Nggak ada imbalannya ya mau. Gitu. Ini reward punishment ya. Nah, beberapa dampak pemberian penghargaan, Pak Ika masih online. Kurang jelas ya? Beberapa dampak dari sini ya. Iya. Saya nggak kelihatan di situ. Bebel ya. Beberapa dampak pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari diri dalam diri. Nah, ya. Bapak dan Ibu sepakat dengan ini? Sepakat? Sangat sepakat. Sepakat. Penghargaan
positif. Mungkin, nah, tapi diharapkan, apalagi oleh perempuan gitu. Hanya begini, ketika kita menghargai atau mengalem ya, mengalem itu apa sih? Memuji. Nah, ketika memuji kan biasanya kita, anak hebat, ya guru hebat. Itu namanya yang ketiga efektif, tapi diiringi dengan hebatnya di mana? Misal Mas Gilang di rumah habis nyapu, Mas Gilang pintar sekali sudah bantu ibu nyapu halaman. Jadi ada penguatannya. Sampai super queen. Iya. Terima kasih Bu Tasi sudah membantu. Iya. Ada kata-kata lainnya. Bagaimana ya? Jadi ada apa sih yang hebat atau apa sih yang baik? Tidak hanya hebat sekali kamu, enggak gitu, tapi hebatnya. Jadi yang tekanan dia, oh karena aku baik karena sudah membantu. Bangun pagi, misalnya sholat tepat waktu, jadi dihargai boleh, tapi ada kata-katanya di bagian mana dia hebat, di bagian mana dia baik. Oke, jadi tidak hanya bilang cantik, Prof. Tidak cukup bilang terima kasih saja juga. Kalau merusak hubungan, saya sangat setuju. Misalnya di rumah ada 3 anak yang dikasih hadiah, walaupun itu yang ulang tahun 1, yang lain rare, pasti kepengen. Jadi kalau kita memberi hadiah, oke, yang bernilai agak tinggi, yang sedang berkepentingan yang ulang tahun. Tapi yang 2 tetap diberi. Itu boros, tidak apa-apa. Kemenangan Hadiahnya semakin saya jauh. udah tahu si biji kudu dikado. Iya. Dan itu sepertinya sudah merasuk di jiwa anak-anak ya. Kalau zamannya kita dulu mungkin beda. Saya juga udah tahu jiwa hadiah sama Ngomong aku ya ulang tahun. Harusnya ulang tahun siapa sih ya? Aku mungkin. Ini ya. Aku pura-pura lupa. Aku boleh kembali ke aneh Aku dia suka tanggal 11 Pak. Gitu. Mandat terakhir. Baik, selanjutnya apa itu restitusi? Nah ini Pak Pugi yang baca. Ngomong Pak Pugi. Apa itu restitusi? Restitusi, oh, kacamata jauh ya. Tidak bawa ya Pak. Nah, sini jelas. Nah, Sudah perlu kita. jauh. Oke, berarti yang lain Ini aja, saja. apa lagi aja? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, guru buka tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Guru buka bosen apa bosen? Gosen, ini Dosen. yang berpendapat Pak. Dosen. Terima kasih. Dua hebat. Foto kan? Sudah dibantu untuk membacakan tentang restitusi. Nah ini Bapak dan Ibu yang lebih baik ya dari 2 tadi. Dari apa tadi? Hukuman, konsekuensi, dan yang terbaik adalah restitusi. Oke, restitusi ini mengajak anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, mengajak sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sudah ada karakternya, artinya dia sudah tahu aku kalau melakukan seperti itu salah, aku akan memperbaikinya dengan cara seperti ini. Gitu ya. Mereka bisa mencari solusi untuk masalah mereka. Nah ini yang sangat penting untuk anak-anak zaman sekarang. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu ada kesulitan sedikit itu mengeluh karena mereka tidak Semangat. ya idenya atau gagasannya itu tidak digali, jadi lebih ke ketergantungan. Karena mungkin kita sebagai orang tua yang muda-muda itu Selalu memanjakan kok. yes,
Tonton Takut batasi. ya, takut kalau anaknya kesulitan gitu. Padahal itu salah ya. Iya. Harusnya anak biarkan dia berusaha mengatasi Pengalaman permasalahan. yang ada bisa untuk Hanya ngupas buah saja tidak bisa itu. Ngupas melon aja tidak bisa. Orang tuanya udah terlatih Ya jangan aja. tapi saya mengatakan aja Pak. Oke. Memang yang namanya era sekarang dengan orang tua selalu apa istilah ya ngenong-ngenong anaknya saja itu loh bahasanya ya. Betul. Itu anak-anak kurang bisa berkembang. Beda saya kecil kan nggak pernah yang namanya diatur ini atur itu dengan misalnya kita ke sawah biasa, misalnya kita repek penekan biasa. Sekarang orang tua nggak mungkin sih anaknya penekan turun kan kayak gitu. Iya. Akhirnya anak itu nggak akan bisa manjat pohonan yang lain. Betul iya, artinya betul seperti itu. Dan ketika dewasa dia mengalami banyak kesulitan. Ya itu karena nggak Iya. pengalaman. Jadi ketika masih kecil selalu dibantu begitu ya, dibantu sehingga pas dewasa banyak kesulitan. Contoh, ketika bapak dan ibunya sudah tidak ada, misalnya kayak suami saya, itu jadinya nggak bisa manjat pohon kelapa, dulu nggak boleh sih. Misalnya, Bisa manjat apa ya? misalnya saya tuh nggak bisa berenang ketika kecil main di Karet lah. kalen gitu, itu nggak boleh. Faktor sih. Jarang itu kan. Ke sawah nggak boleh, jadi kurang merusak kayak gitu. Bilangnya kan kalau kecil pergi jajan lari-lari gitu, nggak boleh. Akhirnya ketika gede bersawah yuk ngomong. Apa sih sama? Bukan bahaya salah ya. Betul gitu ya. Jadi ini yang muda-muda utamanya. Bagi orang tua muda, mari kita bersama-sama mengubah pola didikan kita ya, parenting kita, bahwa biarkan anak kesulitan, biarkan dia mengatasi kesulitannya gitu, supaya ada keterampilan yang bertambah gitu ya. Mudah-mudahan saya udah bisa ngomong, belum bisa menerapkan. Nah ini supaya mereka bisa berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dari dirinya, dan bagaimana dia juga harus memperlakukan orang lain. Nah, ini kecil-kecil dibaca yang besar sedikit. Nah, Pak Seta masih on. Baca Pak, masih Pak. Ini saja sampai sini. Disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Terima kasih Mas Seta sudah membaca. Tepuk tangan. Oke, di sini ya. Kalau hukuman itu identitas gagal. Kalau identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Saya bacakan beberapa saja. Misal di sini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu yang memang harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Oke. Lanjut lagi, terakhir. Dengan hukuman, anak membenci peraturan. Contohnya saya benci pramuka. Konsekuensi akan menghormati peraturan, sedangkan restitusi menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Misal gelutan gitu ya. Kalau di sini sih jarang terjadi. Ketika gelutan ya orang semena-mena menyalahkan sing mukul misalnya, tapi ditanya dulu alasannya apa. Menurutmu itu betul enggak sih? Kamu mukul itu bener enggak? Terus kedepannya mau seperti apa? Apa mau masih seperti itu atau ada tindakan lain yang lebih baik? Nah, itu namanya restitusi. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Zaman sekarang itu tata tertib sudah mulai hilang ya, diganti dengan yang namanya keyakinan. Mengapa bukan tata tertib? Kalau tata tertib itu aturan baku sing gawe sing karep. Tapi kalau keyakinan di sini adalah kesepakatan atau dibuat bersama. Oke. Jadi mengapa bukan peraturan dan mengapa harus keyakinan kelas? Ini untuk mendukung motivasi intrinsik. Jadi minimal di kesepakatan
ada konsekuensinya. Nah, tapi itu sarannya mereka atau usul dari mereka, bukan semena-mena kepala sekolah yang membuat tata tertib. Kalau dulu kan begitu ya, sekolah yang membuat tata tertib, siswa tahunya mematuhi, melaksanakan, tidak tahu itu alasannya kenapa. Nah, kalau keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama. Di rumah juga begitu harusnya. Ada keyakinan rumah. Jadi antara ayah, ibu, anak ada kesepakatan. Dan anak diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Jangan selalu disuruh manut sama ibu. Atau sekarang kebalik, anak ibu manut anak. Bukan ya. Baik, budaya positif itu berawal dari peraturan kelas. Peraturan kelas, keyakinan kelas berubah jadi lingkungan positif dan nanti akan membudaya atau yang namanya budaya positif. Ini perubahan-perubahannya. Terima kasih. Selanjutnya, sudahkah ada keyakinan kelas di kelas bapak dan ibu? Sudahkah ada? Sudah. Kalau sudah ada, bagaimana menyusunnya? Pas gawe melibatkan anak diajak gitu ya. Oke, bagus. Punya Mbak Ika sudah ada belum? Belum. Belum. Berarti nanti setelah ini sebetulnya kalau seperti ini bukan karena kurikulumnya, tidak harus karena kurikulumnya yang masih 13 terus nggak punya keyakinan, tidak. Boleh kok. Ini tidak ada hubungannya dengan kurikulum 2000. Kurikulum gitu, nggak ada hubungannya. Mudah-mudahan nanti setelah tahu teori ini langsung buat. menerapkan. Gitu Kita ya Pak Ika? kalau tadi, Iya Pak. itu kan sudah saya sampaikan tadi terkait dengan keyakinan kelas. Betul. Yang mana keyakinan itu dibuat oleh Guru dan kita. anak. Betul. Mungkinkah ada keyakinan sekolah? Oke. Ada yang bisa menjawab? Mungkin nggak ada keyakinan. Kalau keyakinan kelas ada, mungkin nggak ada keyakinan sekolah. Mungkin. Mungkin nggak bisa dibuat. Mungkin Mbak. Ada pertanyaan lanjutan? Iya. Nah, kalau mungkin ya coba kayak Besok kita coba di pelajaran baru ya Pak. Iya. Ini bukan tata tertib lagi, keyakinan Keyakinan. sekolah. Siapa yang membuat? Iya, Kepala sekolah adalah guru, murid, bila perlu wali murid. Jadi wali murid tahu, misalnya di situ ada jika merusak benda-benda di sekolah, maka mengganti. Ganti gitu ya Pak ya. Tidak usah dimarahin, sudah ganti saja. Nah, orang tua tahu. Jadi suatu saat misalnya Anaknya. disuruh beli kaca, sudah bagus. Gitu. Oh iya. orang gitu. ngomongin ya. Orang ngomongin. Iya. Itu namanya motivasi intrinsik dan budaya positif sudah berjalan. Oke. Nah ini pembentukan keyakinan kelas Sekolah. sekolah. Ada. Bapak itu seperti tahu apa yang mau Apa yang mau ditampilkan? Padahal ini PPT yang berbuat tadi. Tapi dari mana BK loh berarti? Keyakinan sekolah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih luas ya. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal, menyeluruh, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nanti tidak ada kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak begitu, itu negatif ya. Tidak sih. Berarti positifnya bagaimana? Betul, begitu. Pokoknya habis main-main, pinter-pinter semua, sudah bisa. Jadi kan besok kan tahun depan kan untuk CGW berikutnya kan teman-teman yang masuk. Betul sekali. Mudah-mudahan langsung. Yang Jadi harus semua itu. angkatan 12. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga sudah diingat dan dipahami. Kalau tata tertib itu kan belasan ya. Tarik. Oke, itu tuh ada tuh Mas. Nah, kalau keyakinan kelas itu cukup sedikit saja, misalnya 1 sampai 5 atau 7. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga ikut berkontribusi
diskusi dalam pembuatan keyakinan kelas itu. Jadi bercurah pendapat. Misalnya ibu mau apa, kelas kita mau yang seperti apa, itu dituliskan. Nanti A, B, C tulis semua, pasang di seperti ini, kemudian dikelompokkan yang sama mana. Itu namanya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Jadi tidak paten keyakinan kelas yang dibuat berlaku untuk selamanya, tidak. Tetapi bisa ditinjau ulang. Jika memang sudah tidak relevan, maka keyakinan kelas itu bisa diubah. Oke, jadi fleksibel, tidak satu yang dipajang itu terus, tidak ya. Begitu ya Pak Rika? Selamat besok membuat keyakinan kelas. Selanjutnya siap mendampingi. Kegiatan perjalanan keyakinan kelas dengan tabel T dan Y. Nah ini terlihat berperilaku terdengar, ya. Tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ini berarti yang kurang baik, yang tidak tampak ya. Saya lewati. Nah, ini peraturan. Bedanya peraturan dengan keyakinan. Baca bagian ini, Pak Heri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kipas loh. Untuk siapa? Untuk berdua. Itu keyakinan ya. Ini peraturan. Kalau peraturan kan yang di tata tertib begitu. Hadir di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Masih seperti itu kan di tata tertib. Kalau di keyakinan tidak. Punya komitmen. Berarti kan menghormati ya. Menghormati orang lain. Ya temannya kan sudah di sekolah, sudah menunggu. Apalagi kalau guru, muridnya sudah nunggu. Gurunya nggak datang-datang. Siapa itu? Aku aja. Subhanallah. Terus ini, misalnya ini bergantian atau menunggu giliran, antri, gitu ya. Pergantian atau menunggu giliran. Antri. Paket lah. Ya. Nah kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, dia itu datang duluan, ya dia datang duluan, begitu. Terus kalian Allah sabar. ya. Terima kasih. Beri semangat. Beri semangat yuk, kita tepuk semangat ya, kita tepuk. Aha, aha, ma, aha, aha, ma, aha, aha, semangat. Ulangi saya tapi pakai logikanya harus siap. 3, 2, 1. Terima kasih. Tapi Jangan kan? Tapi nanti bicaranya kita begitu aja itu. Baik, kebutuhan dasar manusia. Saya lagi saja. Kebutuhan dasar manusia ya kita sudah tahu ya. 5 loh ya. Yang pertama ini bertahan hidup, untuk hidup. Terus penguasaan, berkuasa, kasih sayang. Terus kesenangan dan bebas. Itu sebenarnya ini loh dasar anak-anak bersikap ketika aku melakukan sesuatu hal ini karena ini. Misalnya ini, saya nggak suka pakai sepatu Bu Guru. Udah kenapa? Saya pengen bebas. Sumpah kalinya nggak pakai sepatu. Bebas, sumpah. Ya dia punya alasan karena dia ingin kebebasan. Nah, gitu ya. Terus misalnya tak buat meja, ya karena dia ingin kesenangan. Ya dia butuh itu. Berarti mau sama saya pasti Pak. tidak. Iya. Nah ya, gimana sama namanya? Dirja. Begitu Pak Heri baru masuk, kita juga kesenangan dulu. Sebentar Pak Heri masih capek. Posisi mau tes masalah. Harus tes. Jadi itu yang perlu direstitusi siapa Pak? Gimana apa Pak Heri? Saya bilang tulis gitu. Ya jadi setiap anak itu punya alasan ya Bu ya. Nanti kalau di rumah jangan marah-marah, tanya kenapa kamu gini, kenapa kamu pulangnya malam gitu. Kenapa kamu main game terus. Selanjutnya 5 posisi
teman ya. Teman, ayo Kelas 1 tidak bisa lah. seperti itu Kak, Mbak? Yang mana? Kelas 1 belum bisa dikasih program. Oh gitu. Coba kita ayo lah dan duduk. Nanti Pak Guru capek. Tidak bisa ya. Ini pemantau itu memberikan konsekuensi. Kamu tahu kan kesepakatan kelas kita apa? Lakukan. Kayak gitu. Ya, bisa. Dan manajer inilah yang memberikan restitusi. Jadi mengajak. Kamu itu tadi terlambat. Tak kenapa terlambat? Terlambat itu baik tidak? Terus apa sih kesepakatan kelas kita atau kesepakatan sekolah kita? Terus besok mau seperti apa? Apa masih mau terlambat lagi? Itu namanya yang manajer. Jadi sampai ke menyadarkan. Ini dihukum on keliling. Wow. Nah ini misalnya yang mobil dan itu tadi, Pak Guru kan sudah mengingatkan kamu. Oh, kalusul Pak. Kalusul Pak. Kalusul. Nah kita lihat orang ayo duduk lah. Bahasa Ibu. Gitu ya ini namanya Nah, Girda itu cocoknya di pemantau. pemantau. Jadi tahu kan? Cocoknya dipantau. Berarti kita harus diperhatikan terus ya. Iya. Oke, guru kelas spesifikasi ini kami ini Pak. Mari bersama memulai Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini sebagai apa tadi? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dihukum ya. Walaupun itu verbal ya, dengan bahasa. Tapi kan kasar ya. Maksudnya salah Ayo ya. lah, lakukan demi saya. Ayolah, lakukan misalnya ya. Langsung dulu nih Kak Mbak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini. Ini minim ya. Nah, makanya sekarang sudah nggak ada bintang-bintang lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini apa? Manajer. Cek. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Keren sekali, keren. Terima Ini kasih. masih 10 menit lagi. Saya tadi melihat jam di sini. Jangan terima kasih. Terima kasih. Nah ini segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menanyakan menstabilkan identitas. Jadi ketika orang salah itu karena segitiga restitusi ini diomong. Saya untung tidak bingung ya. Hasil 30. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa namanya? Menerima bahwa salah itu wajar. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa? Nah, langkah yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Ini sebuah apa? Yang muter gitu. Oke. Titik penting. Aku tuh memenuhi waktu soalnya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Wajar Pak Heri. Betul. Pak. Iya. Kalau saya sering terlambat ya wajar. Saya sama Nggak wajar. Biasa ya. Terus ketika validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu terlambat kayak gitu. Ini contohnya gitu kan. Berat. Oke. Terus ketika tahap ketiga menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan sekolah kita? Datangnya sesuai dengan waktunya atau 15 menit. Oh iya, kalau begitu bagaimana besok pagi? Insya Allah sama. Saya tidak berangkat. Oke, dan ini adalah dokumentasi praktik ya. Praktik ini simulasi, tidak beneran. Beneran saya lakukan tapi disetting. Jadinya mulus. Dikasih maksud. Langsung aja. Sekarang mulai kayak Tujuan nanti ya. ya. Tentang kemudian kita tentang banget ya. Sino. Ini dulu. Kenapa sih ya? Orang videonya tadi di namanya. Oh iya, itu saya
Bagus betul ya kalau ngomong. Karena jentik-jentik kan Pak. Halus dong kerjaan. Tumben ya. Sungguh betul. Tidak aku maafkan itu banyak kesepakatan kelas yang hubungannya dengan tugas dari guru. Apa ya? Lupa. Mengerjakan PR dengan penuh bertanggung jawab. Ya, mengerjakan PR dengan penuh tanggung jawab. Bukan PR itu dibuat bukan untuk menyesuaikan muridnya, tetapi agar murid agar mahasiswa disuruhkan belajar lagi sampai PR itu agar jadi rajin dalam mencari materi, mencari informasi. Jadi mas ada yang tadinya mas belajar, seharusnya ketika ada PR jadi mau belajar, itu bikin PR ya. Nah itu kalau kita tidak mengerjakan PR, siapa yang rugi? Aku dulu Ya, mas ada sendiri yang rugi kan. Nah terus bagaimana ke depannya? kalau akan mengerjakan PR dulu Pulang sekolah mengerjakan PR, apa dikerjakan pas pulang sekolah? karena agar tidak lupa. Ya, supaya tidak lupa kita mengerjakan PR. Jangan suka menunda-nunda ya. PR itu jangan ditunda-tunda. Nanti kalau PR dikerjakannya ditunda-tunda, makin numpuk, makin malas mengerjakan, dan kemungkinan lupanya akan semakin besar. Mas Nanda bisa mengerjakan PR bersama-sama dengan teman, dibantu oleh saudara boleh, oleh kakaknya boleh, oleh sepupunya boleh, dibantu orang tua juga boleh, ya. Yang penting Mas Nanda mengerjakan, oke? Guru yakin Mas Nanda itu anaknya pintar, bertanggung jawab dan disiplin, pasti ke depannya tidak akan mengulangi dan lebih semangat belajar lagi. Gitu Mas Nanda? Iya guru, aku akan belajar yang lebih rajin lagi guru. Terima kasih Mas Nanda. Mudah-mudahan Mas Nanda nanti jadi anak yang beruntung dunia akhiratnya dan pengalamannya sukses. Ya, maaf ya, aku itu sudah mengambil waktu istirahat kamu. Masih ada waktu untuk istirahat. Silakan istirahat bersama teman-temanmu. Iya tidak apa-apa guru. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Sama-sama. Setelah menyimak, apa komentarnya Bapak dan Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Bisa, sudah biasa melakukan seperti itu Bapak dan Ibu di sekolah, di kelasnya, Di kelas Pak De. sudah ya? Kalau di rumah, di rumah lebih dari restitusi ya, sangat Pak Tati, Iya Pak. kami garis bawahi bagi teman-teman yang pas pos itu di video untuk ditampilkan di grup. Siap. Melakukan restitusi. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, jangan dihukum gitu ya Pak. Tapi lakukan restitusi. Paling sedikit lah. Kelas makin Pak. Baik Bapak dan Ibu, sudah tiba saatnya ke yang ditunggu Bapak dan Ibu, tapi jangan beranjak dulu karena nanti ada refleksi. Kita sampai ke penutup bahwa dalam penerapan program disiplin hendaknya guru memiliki standar kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik. Standar kita ya, kompetensi guru itu mampu merefleksi dirinya, memangsa. Kenapa murid-muridku pada bisa-bisa? Kenapa banyak yang melanggar? Mungkin ada yang salah dari diri kita. Dalam posisi kontrol saling, bagaimana perjalanan diri Anda sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, kita juga harus merefleksi diri. Terima kasih. Satu kalimat. Semuanya pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar. Amin. Begitu ya wanita. Kalau bermimpi jangan biarkan mimpi itu hilang karena bangun, tapi kejarlah mimpi itu sampai Iya. kau mendapat
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir mohon berkenan mengisi refleksi. Refleksi itu sampaikan atau tuliskan bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah diseminasi ini dan tindakan apa yang akan dilakukan. Allah, saya cukup luar biasa. Satu kata sudah. Nulis biasa dan semangat ya. perasaan atau pesannya dan apa yang akan dilakukan. Sangat baik. Ya usah kalau bilang senang. Baik, tadi kan dijelaskan baiknya anak apa. Baiknya punya belanja. Semoga rekamannya masuk ya Bapak. Nangis. Balik-balik. Ditulis maksudnya? Nung sampai mau ketik lagi. Menulis perasaan ya. Perasaan panjenengan dan tindakan apa yang akan diterapkan. Sudah? Sudah, guru. Langsung dibaca oleh Oh, baiklah. Perasaan Bapak Kepala Sekolah setelah menyimak diseminasi ini luar biasa. Sangat menginspirasi Bapak dan Ibu guru yang lain. Terima kasih. Terus Bapak dan Ibu guru akan mengikuti jejak pemaparan. Terima kasih. Terima kasih. Semoga budaya positif di sekolah kita segera terwujud. Amin. Dengan kebersamaan yang luar biasa, apalagi dengan paguyuban yang sudah sejalan dengan kita. Kita akhiri ya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah bertahan 1 jam bersama. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.